Halo, cheers mate. Perkenalkan, nama saya Maulana Lukman Firmansyah, mahasiswa Administrasi Bisnis Telkom University 2018. Di dalam video ini, saya akan sharing mengenai 4 materi dari mata kuliah yang saya ambil, yaitu Tata Kelola Perusahaan atau Good Corporate Governance. 4 materi tersebut yaitu 1. Pengukuran permasalahan dalam implementasi dan isu-isu. 2. Ide-ide dan pendapat mengenai CSR. 3. Membuka tanggung jawab sosial perusahaan melalui komunikasi dan pemasaran terintegrasi. 4. Tanggung jawab sosial dalam sustainable investing atau investasi berkesinambungan. Materi yang pertama adalah pengukuran permasalahan dalam implementasi dan isu-isu. Nah, yang pertama ada pengukuran. Pengukuran CSR dapat dilakukan dengan mengukur setiap elemen individual CSP atau Corporate Sustainable Performance, dan yang lainnya adalah untuk mengukur semua elemen CSP kolektif. Nah, selain yang tadi, ada juga masalah-masalah dalam implementasi CSR seperti komitmen awal, implementasi, pengukuran dan pelaporan hasil, konsultasi dengan stakeholder, dan lain-lain. Terakhir juga ada isu-isu seperti dari kesukarelaan ke kewajiban, ukuran perusahaan, isu sosial pada CSR, dari private ke public, sumber pembiayaan, dari filantropi ke keberlanjutan, dan lain-lain. Materi kedua ada mengenai ide-ide dan pendapat mengenai CSR. Inovasi dalam CSR itu sangat penting, karena tanpa inovasi, dana yang dipergunakan untuk CSR tidak akan bermanfaat. Perusahaan perlu memiliki ide kreatif saat mendesain program atau strategi CSR-nya itu sendiri. Apabila ide kreatif tersebut diwujudkan dan menjadi kenyataan, itulah yang disebut inovasi. Inovasi dalam CSR sangat penting. Tanpa inovasi, dana yang dipergunakan CSR hanya akan terbuang tanpa manfaat. Tanpa ide kreatif, citra perusahaan hanya akan meningkat dalam jangka pendek. Sedangkan melalui inovasi, kegiatan CSR akan bermanfaat karena dapat menciptakan kemandirian komunitas target, mengangkat citra perusahaan dalam jangka panjang, dan menghasilkan keuntungan finansial bagi perusahaan. Materi ketiga mengenai membuka tanggung jawab sosial perusahaan melalui komunikasi pemasaran terintegrasi. Nah, komunikasi interaktif menjadi salah satu saluran informasi terpenting bagi perusahaan seiring dengan perubahan dinamika sosial. Kerjasama berbasis web dan pertukaran data telah memberdayakan komunikasi antara bisnis dan pemangku kepentingan mereka. Komunikasi melalui media sosial bersifat dinamis dalam kaitannya dengan media tradisional. Difusi global perangkat lunak sosial seperti blog, wiki, forum elektronik, jaring sosial telah memfasilitasi perusahaan untuk menarik prospek dan kelompok konsumen. Materi keempat dan terakhir mengenai tanggung jawab sosial dan sustainable investing atau investasi berkesinambungan. Nah, di masa lalu, klien harus meminta perantara perencana keuangan dan penasihat investasi untuk reksadana yang bertanggung jawab secara sosial, karena investasi ini tidak populer di industri jasa keuangan. Saat ini, instrumen keuangan yang disaring secara sosial telah menjadi pasar yang berkembang di sebagian besar negara maju. Demikian pula, investasi yang bertanggung jawab di Eropa telah tumbuh pada tingkat 2 digit antara tahun 2011 dan 2013, jauh lebih cepat daripada pasar investasi Eropa lainnya. Itulah penjelasan mengenai beberapa materi dari mata kuliah Tata Kelola Perusahaan yang saya ambil. Semoga teman-teman suka dan semoga bermanfaat. Terima kasih. See you next time.